Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Faiz ya di materi fisika. Ini merupakan materi yang terakhir untuk semester ini. Jadi harap diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita masih membahas tentang bunyi ya untuk IPA 1 dan KD-nya juga masih sama. Tetapi agendanya kita akan ke agenda yang keempat dan agenda kelima. Agenda keempat itu adalah tentang gejala gelombang bunyi dan yang agenda kelima adalah intensitas dan taraf intensitas. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, baik. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa cukup. Oke, jadi kita langsung ke agenda keempat ya tentang gejala gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang bunyi itu gejalanya yang mau kita pelajari ada 6. Pertama, bunyi itu bisa memantul. Kemudian yang kedua, bunyi juga bisa membias. Kemudian yang ketiga, bunyi itu bisa melentur. Yang keempat, bunyi itu bisa berpadu gelombangnya. Lalu ada yang namanya efek Doppler dan yang terakhir adalah tentang pelayanan. Nah, untuk yang efek Doppler dan pelayanan, saya harapkan nanti kalian memakai headset ya, supaya efeknya itu terdengar. Oke? Sekarang kita ke yang pertama, tentang pemantulan. Nah, pemantulan itu istilah kerennya adalah refleksi. Kapan bunyi itu bisa terpantul? Ya, kalau dia mengenai permukaan yang keras. Ya, sekarang coba perhatikan gambar. Ini ada sebuah, bukan sebuah ya, ini adalah seorang. Ini juga seseorang. Nah, kalau yang ini orangnya ada dalam gua. Kemudian kalau yang ini dia ada di luar di luar ruangan ya, dan dia di depan sebuah tebing. Nah, kalau misalkan orang ini sama-sama berteriak, maka nanti mereka akan mendengarkan pantulan dari suaranya, ya kan? Nah, perbedaannya apa? Kalau yang ini, kan nanti dia pantulannya itu agak mengganggu ya, dan itu berulang-ulang ya. Misalkan dia berteriak maka nanti dia akan ada itu berulang-ulang. Nah, tapi kalau yang ini ketika dia teriak gitu ya, maka nanti akan ada selang waktu sedikit gitu ya, selang waktu singkat, itu, pantulannya akan kembali lagi Nah, jadi misalkan dia teriak gitu ya. Nah, nanti gak lama gitu. Nah, tapi kalau yang ini nanti dia ya. Nah, ini udah pernah dipelajarin dari SD ya, di SMP juga sudah pernah. Kalau yang ini disebut sebagai gaung ya. Kalau ini ruang terbuka, ini disebut sebagai gema. Oke. Bedaannya apa? Nah, kalau gaung itu datangnya bunyi pantulnya itu hampir bersamaan dengan bunyi asli. Ya, jadi kalau misalnya dia teriak halo gitu ya, nanti halo, 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 halo gitu. Tapi kalau gema itu tepat setelah bunyi asli. Dia teriak dulu halo, nanti ada yang balas halo gitu. Oke. Nah, jarak sumber suara dengan penghalangnya kalau gaung itu dekat. Nah, ya kan, ini kan antara orang dengan guanya ini kan dengan dinding guanya ini dekat. Sementara yang ini dia jauh kalau gema. Oke. Bunyi yang terdengar itu tidak jelas, yaitu karena tadi terjadi pengulangan yang hampir bersamaan itu ya, maka nanti bunyinya tidak jelas. Tapi kalau yang gema ini bunyinya jelas. Oke. Manfaatnya ini kalau ini merugikan, kalau dalam ruangan kemudian kita bicara gitu ya, itu kan merugikan sekali. Malah suara kita malah jadi tidak terdengar dengan jelas. Tapi kalau gema ini menguntungkan. Menguntungkannya gimana? Nah, biasanya gema ini digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Ya, misalkan ada kapal di atas laut, mengukur kedalaman lautnya berapa gitu ya. Maka nanti akan ditembakkan bunyi sampai ke bawah. Lalu dia mantul kembali ke atas, dihitung waktunya berapa, nanti ketahuan berapa sih kedalamannya laut tersebut. Oke. Oke, yang kedua, bunyi itu juga bisa membias atau refraksi ya. Pembiasan itu artinya dia adalah membelok ketika melewati bidang batas. Jadi ada dua buah medium yang berbeda. Berarti kan antara medium itu ada bidang batasnya. Nah, ketika bunyi itu melewati bidang batas tersebut, maka dia akan membelok. Aplikasinya itu misalkan kita mendengarkan suara pada siang hari dan pada malam hari, ya. Nah, karena pengaruh suhu, maka nanti bidang batasnya itu dia akan berubah, ya. Jadi kepadatannya itu akan berubah udaranya. Nah, sehingga nanti bunyi itu akan membelok. Kalau pada siang hari, misalkan ada orang bermain biola seperti itu,
Nah, pada siang hari maka nanti gelombang bunyi itu akan ke atas langsung gitu. Tapi kalau pada malam hari karena dia lebih padat, maka dia akan ke bawah bunyinya. Ya jadi sebelum ke atas dia belok dulu ke bawah. Nah, makanya nanti ketika malam hari musiknya itu akan terasa lebih terdengar lebih keras gitu ya. Padahal kalau pada siang hari tidak sekeras itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga ada yang namanya pembiasan, pelenturan atau difraksi. Kalau pelenturan ini merupakan perubahan arah gerak gelombang bunyi akibat melewati celah atau penghalang. Ya, contohnya misalkan seperti ini, ada radio, ya, kemudian ada anak-anak yang lewat di sini. Maka nanti suara radio ini akan terdengar oleh si anak, ya, karena bunyinya ini dia melewati celah, ya, sehingga dia akan melentur. Nah, maka nanti akan atau kalau misalkan di dalam ruangan ini ada orang gitu ya, nah, maka nanti orang ini juga akan mendengar suara radio di sini kan. Nah, karena dia gelombang bunyi radio ini dia melewati celah-celah yang terdapat tidak dapat terdengar. Seperti itu. Nah, gejala yang keempat itu adalah interferensi atau perpaduan. Berarti ada dua atau lebih gelombang yang koheren, yaitu yang sama fase dan alamatnya saling berpadu. Ya. Contohnya seperti ini. Misal kita mendengar ada dua buah speaker gitu ya. Masing-masing speaker itu kan akan mengeluarkan bunyi dengan gelombang yang sama ya. Kalau gelombangnya sama, maka nanti kan akan ada perpaduan antara gelombang dari speaker satu dengan gelombang dari speaker. Nah, nanti ketika dia berpadu, maka nanti akan ada yang namanya perpaduan yang menguatkan dan ada perpaduan yang melemahkan. Ketika berpadu menguatkan, maka nanti suaranya akan terdengar lebih keras. Tapi kalau dia berpadunya melemahkan, maka nanti akan menjadi lebih lemah suara yang terdengar. Yang kelima, ini yang mau kita pelajari adalah tentang efek Doppler, yaitu perbedaan frekuensi bunyi yang terdengar akibat sumber bunyi maupun pendengar yang bergerak. Ya, nah berarti ini sumber bunyinya bergerak atau pendengar yang bergerak atau dua-duanya sama-sama bergerak. Maka nanti akan terjadi perbedaan frekuensi. Kalau kalian mau ingat-ingat efek Doppler, ini ingat-ingat aja dengan kalau misalkan kalian mendengar ambulans, ya. Nah, jadi misalnya ada orang nih, ada ambulans mendekat, maka nanti yang terdengar sirenenya ini akan terdengar lebih nyaring, berarti frekuensinya tinggi. Tapi ketika dia sudah menjauh ambulansnya, maka kita akan mendengarnya dengan sirene yang lebih rendah bunyinya, ya, kurang nyaring, ya. Padahal sopirnya di dalam ini mendengar sirenenya dengan frekuensi yang sama, tidak pernah berubah, ya. Nah, tapi kalau kita mendengar di luar, ternyata dia pertama dia akan nyaring ketika mendekat, tapi dia akan semakin lemah ketika dia menjauh. Nah, berarti terjadi perbedaan frekuensi seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan mau ditanya berapa sih frekuensi yang terdengar oleh pendengarnya, ya, maka rumusnya ini ada dua. Pertama, kalau misalkan anginnya tidak diperhitungkan, angin itu kan adalah udara yang bergerak, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan anginnya tidak diperhitungkan, maka gunakan rumus ini. Sementara kalau dalam soal itu anginnya diperhitungkan, maka gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, tapi biasanya angin itu tidak diperhitungkan kalau dalam soal-soal. Kebanyakan soal itu tidak memperhitungkan angin. Maka kalian pelajari dengan sungguh-sungguh yang ini rumusnya. Ya, rumusnya adalah kalau tidak ada angin ya, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, kalau ada angin, tinggal ditambahkan dengan setelahnya V ini ada lagi plus minus Va. Ya, jadi V plus minus Va plus minus Vp per V plus minus Va plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Apa itu Fp? Apa itu Fs? P, Vp, Vs. Nah, ini keterangannya. Fp ini adalah frekuensi yang terdengar oleh pendengar. Satuannya adalah Hertz. Sementara Fs adalah frekuensi dari sumber bunyinya. Sumber bunyinya misalkan sirene ambulans tadi. Ya, satuan juga. V, V saja ya, V saja ini merupakan kecepatan bunyi udara ya. Jadi gelombang bunyi itu merambat seberapa cepat di udara ya. Nah, itu nilainya berkisar sekitar 340 meter per sekon.
Jadi kalau dalam soal itu tidak ada keterangan berapa V-nya di udara, ya, maka silakan gunakan 340. Tapi kalau ada keterangan misalkan kecepatan bunyi di udaranya adalah 350 gitu ya. Nah, berarti gunakan 350. Secara umum biasanya pakai yang ini 340. Kemudian VP itu adalah kecepatan pendengarnya, ya. Jadi pendengarnya itu bergerak atau diam. Kalau dia bergerak, misalkan dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, ya berarti VP-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, dalam hal ini berarti kalau di gambar yang tadi VP-nya adalah orangnya. Tapi orangnya kan tadi diam, ya. Kalau orangnya diam, maka nanti VP-nya bernilai 0. Seperti itu, ya. Lalu VS itu adalah kecepatan dari sumber bunyinya. Nah, tadi sumber bunyinya itu kan adalah ambulans, ya. Ambulansnya itu sirenenya kan bunyi. Nah, dia bergerak dengan kecepatan berapa? Ambulansnya. Nah, berarti itu adalah VS. Oke. Dan VA adalah kecepatan angin. Kalau anginnya berpengaruh, ya. Kalau dalam soal diketahui ada angin, maka gunakan ada VA. Nah, di sini kan ada plus minus, ya. Nah, berarti kita harus menentukan dulu dia ini plus atau minus. Maka ada perjanjian tandanya, ya. Perjanjian tandanya untuk VP, ya. Untuk VP ini akan bertanda positif apabila pendengarnya mendekati sumber dan bernilai negatif kalau pendengarnya menjauhi sumber, ya. Sebaliknya, sumbernya itu akan bernilai positif kalau sumbernya menjauh dan bernilai negatif kalau sumbernya mendekati pendengar. Gitu. Nah, sementara VA, kecepatan angin, angin itu akan bertanda positif kalau anginnya itu menuju pendengar, ya, berarti dia mendekati pendengarnya, ya. Tapi kalau anginnya itu menjauhi pendengar atau menuju sumber, ya, berarti nanti dia akan ini. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat ini, maka boleh menggunakan analogi antara pacar versus selingkuhan, ya. Kalau pacar versus selingkuhan, ya, gimana cara menentukannya VP-nya plus atau minus, PA-nya plus atau minus, VS-nya plus atau minus, gitu ya. Nah, coba ingat-ingat ini. Oke. Nah, jadi VP itu dianalogikan dengan pacar, kan P itu pacar. Kalau VS, S itu berarti selingkuhan. Kalau VA, A-nya itu aku. Ya. Kalau pacarnya mendekat, ya berarti positif. Kalau pacarnya menjauh, ya berarti negatif. Kalau selingkuhan yang mendekat, ya berarti ya kan negatif, ya kan? Jadi kalau selingkuhannya mendekat, dia akan negatif. Tapi kalau selingkuhannya menjauh, ya berarti dia positif. A, A itu adalah aku. Kalau aku menuju pacar atau mendekati pacar, ya berarti positif. Tapi kalau aku mendekati selingkuhan, ya negatif. Itu ya untuk mempermudah ya. Jadi kalau VP itu pacar, VS itu selingkuhan, dan VA itu adalah aku. Oke. Nah, kemudian yang keenam ada yang namanya pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi atau binaural beat ini merupakan perubahan frekuensi bunyi yang berubah-ubah dengan tajam karena ada dua sumber bunyi dengan perbedaan frekuensi yang kecil. Nah, jadi kalau misalkan ada dua sumber bunyi nih, lalu dia mempunyai frekuensi yang berbeda sedikit saja, ya, maka akan terdengar yang namanya pelayangan. Nah, pelayangan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah, ya. Jadi kalau ada pelayangan ya berarti itu namanya beat. Beat itu yang seperti apa? Oh ya ini Pak. Kalau mau mencari berapa frekuensi pelayangannya, maka kita tinggal menggunakan rumus F1 dikurang dengan F2 dalam tanda mutlak. Ya, jadi nanti dalam tanda mutlak berarti nanti hasilnya pasti positif. Meskipun di sini dalam tanda mutlaknya dia negatif, nah maka nanti hasilnya pasti positif. Untuk memahami tentang pelayangan, nah coba diperhatikan video berikut ya. Coba kita tonton bersama-sama ya videonya ya. Nah, sebelum kalian menonton, saya sarankan lebih baik kalian menggunakan headset ya. Karena kalau tidak menggunakan headset, sepertinya tidak terdengar bunyi pelayangannya. Ya, jadi silakan menggunakan headset. Jika B1 dan B2 berbunyi secara bersamaan, kita akan mendengar bunyi keras dan bunyi lemah berulang secara periodik. Nah, fenomena ini
dikenal sebagai layangan bunyi atau pelayangan bunyi, di mana banyaknya bunyi keras merupakan banyak layangan bunyi. Dalam hal ini, ada 8 layangan bunyi. Untuk mempelajari fenomena ini, kita akan menggunakan beberapa sumber bunyi, masing-masing berfrekuensi 100 Hz, 101 Hz, 102 Hz, 103 Hz, 104 Hz, dan 105 Hz. Untuk mempermudah pengamatan, kita ambil dalam durasi 3 detik. Pada leg pertama, sumber bunyi 100 Hz dan 100 Hz diputar secara bersamaan. Hasilnya tidak ada layangan bunyi. Pada leg kedua, Nah, jadi tadi kalau misalkan dia sama-sama 100 Hz ya, tidak ada beatnya kan, tidak terjadi pelayangan bunyi, ya kan? Bunyinya kayaknya sama aja. Nah, tapi kalau misalkan kita gunakan dua buah sumber bunyi yang berbeda, ini 100 Hz dan 101 Hz, maka akan terdengar pelayangan bunyi. Silakan dengarkan ya. sumber bunyi 100 Hz dan 101 Hz diputar secara bersamaan. Hasilnya adalah 3 layangan bunyi. Kita dengar ada 3 ya, 3 beat ya. Pada leg ketiga, sumber bunyi 100 Hz dan 102 Hz diputar secara bersamaan. Hasilnya adalah 6 layangan bunyi. Pada leg keempat, sumber bunyi 100 Hz dan 103 Hz diputar secara bersamaan. Hasilnya adalah 9 layangan bunyi. Pada leg kelima, sumber bunyi 100 Hz dan 104 Hz diputar secara bersamaan. Hasilnya adalah 12 layangan bunyi. Pada leg ke-6, sumber bunyi 100 Hz dan 105 Hz diputar secara bersamaan. Hasilnya adalah 15 layangan bunyi. Kita telah mendapatkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagi banyak layangan bunyi dengan durasi waktu untuk mendapatkan frekuensi layangan bunyi atau delta F. Sekarang, hitung selisih frekuensi dari B1 dan B2 atau F2 minus F1. Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, jadi gini ya. Tadi kan itu semua terjadi dalam durasi 3 detik ya. Nah, perbedaan frekuensinya kan masing-masing ada yang perbedaan frekuensinya cuma 1 Hz, kemudian 2 Hz, 3 Hz, dan seterusnya sampai 5 Hz. Nah, kalau kita bagi antara jumlah layangan terjadi terhadap durasinya, ya, ternyata hasilnya akan sama dengan selisih frekuensinya. Nah, maka nanti untuk mencari frekuensi layangan sama dengan dari frekuensi tersebut, tetapi langsung dilihat tanda mutlakkan seperti ini, ya, karena hasilnya pasti dalam posisi positif negatif. Paham ya? Oke. Oke, sekarang kita pelajari contoh soalnya ya. Yang pertama, ini contoh soalnya tentang efek Doppler. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 700 Hz. Ya, tadi ketahui ini sumber bunyinya memancarkan bunyi dengan frekuensi 700 Hz. Nah, yang pertama diketahui adalah Fs-nya ya, yaitu 700 Hz. Saling menjauh dengan pendengar. Nanti diketahui dia saling menjauh. Berarti sumber bunyinya menjauh, pendengarnya juga menjauh. Kecepatan sumber bunyi 10 meter per sekon. Nah, berarti inilah Vs, ya kan? 10 meter per sekon. Dan kecepatan pendengar, berarti Vp adalah 30 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, berarti V-nya 340 meter per sekon, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah berapa? Berarti yang ditanyakan itu adalah Fp-nya. Oke. Nah, sekarang pertama kita harus menentukan rumusnya dulu. Awalnya itu kan rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Karena tidak ada kecepatan angin di sini kan. Nah, menggunakan rumusnya. Nah, kita harus menentukan dulu ini plus minusnya ini plus atau minus. Ya. Karena dia saling menjauh, berarti kan pendengarnya menjauh. Sumbernya juga menjauh. Vp ingat tadi Vp pacar, Vs itu selingkuhan. Kalau pacarnya menjauh berarti negatif.
Tapi kalau selingkuhannya menjauh itu kok positif. Nah, maka rumusnya jadi seperti ini ya. P dikurang VP per V plus VS dikalikan dengan Fs. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Nah, berarti V-nya adalah 340 dikurang VP-nya 30 per V340 ditambah dengan VS-nya 10 dikalikan Fs-nya 7. 340 dikurang 30 hasilnya 310. 340 ditambah 10 hasilnya 350 dikalikan 700. Ini kan bisa dicoret. 700 dengan 350 hasilnya 2. 2 dikalikan 310 berarti hasilnya adalah 620 Hz. Ya, berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar itu ketika saling menjauh adalah 620 Hz. Frekuensi. Oke. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Dua buah garpu tala dengan frekuensi masing-masing 440 Hz dan 442 Hz dibunyikan bersama-sama. Hitunglah pelayangan yang bisa terjadi setiap detik. Nah, yang diketahui adalah F1-nya 440 dan F2-nya 442. Ini adalah FL. Nah, ini kan gampang, tinggal dikurangkan saja ya. Nah, berarti FL sama dengan F1 dikurang F2. 440 dikurang 442 hasilnya negatif 2. Tapi karena dalam tanda mutlak, maka hasilnya adalah FL sama dengan 2 layangan per sekon. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke agenda terakhir, yaitu tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, ini berbeda ya, antara intensitas dengan taraf intensitas. Oke. Pertama, kita ke intensitas bunyi, lambangnya adalah huruf I. Apa itu intensitas bunyi? Dia merupakan daya gelombang. Nah, daya itu adalah energi tiap satuan waktu. Pernah dipelajari kan dulu waktu kelas 10? Ya, dia merupakan daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Ya, misalkan ada sebuah sumber bunyi nih, ya dari radio. Ini kan dia memancarkan gelombang ya. Nah, karena memancarkannya itu ke segala arah, berarti kan dia punya energi. Nah, energinya itu terjadi dalam waktu tertentu kan. Nah, itu dinamakan sebagai daya. Oke. Nah, dayanya ini akan menembus luas bidang tertentu ya. Bidangnya ini kan dalam udara ini ya. Nah, kalau misalkan dia ke segala arah, maka nanti bidangnya ini kan membentuk sebuah bola. Seperti itu. Nah, maka untuk mencari intensitas, I itu sama dengan P dibagi dengan A. P-nya itu adalah daya, sementara A-nya adalah luas. Ya. Nah, P daya gelombang. Kalau dalam soal itu tidak diketahui, nah biasanya nanti rumus ini E sama dengan E dibagi dengan T. E-nya itu energi dan T-nya itu adalah waktu. Ya, sehingga daya gelombang itu satuannya adalah joule per sekon. Karena kan energi itu adalah joule, sementara T itu adalah sekon. Nah, joule per sekon ini disingkat menjadi huruf W besar, yaitu cara bacanya adalah watt. Nah, daya itu satuannya adalah watt. Lalu ada A, luas penampang. Ya, kalau luas penampang berarti satuannya adalah meter kuadrat. Kan luas, berarti meter kuadrat. Nah, karena ini dia ke segala arah dan membentuk sebuah bola, maka nanti A boleh diganti dengan 4pi kali R kuadrat. Ya, karena kan rumus luas bola itu adalah 4pi R kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari. Oke. Dan I itu adalah intensitas bunyi. Nah, satuan intensitas ya berarti adalah watt per meter kuadrat. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya taraf intensitas bunyi. Ya, lambangnya adalah beta seperti ini. Nah, sebenarnya ini lambangnya beta ya, tetapi kalau di Indonesia itu biasanya dia diganti dengan TI biar mirip. Nah, sebelumnya itu kan I, intensitas. Nah, kalau di Indonesia dia dijadikan TI, taraf intensitas. Tapi lambang aslinya itu sebenarnya adalah beta. Nah, taraf intensitas ini menyatakan tingkat kebisingan pada suatu titik. Ya, jadi kalau misalkan ini ada telinga nih, kita dengar ada mikrofon di sini kan, pastikan ini bising sekali. Nah, tetapi kalau misalnya speakernya ini diperjauh, ya, dijauhkan, maka nanti kan tingkat kebisingannya akan berkurang di telinga. Nah, itu dinamakan taraf intensitas. Oke. Nah, taraf intensitas ini merupakan 10 kali logaritma perbandingan antara intensitas bunyi terhadap intensitas terendah yang dapat didengar. Nah, intensitas terendah itu disebut sebagai intensitas ambang pendengaran. Oke. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita punya intensitas
sekian gitu ya, punya intensitas sekian. Supaya dia ditingkatkan 2 kali lipat, ternyata taraf intensitasnya tidak akan menjadi 2 kali ya, tapi malah akan menjadi 10 kalinya. Oleh karena itu dia merupakan 10 kali logaritmanya. Nah, jadi di sini kita gunakan logaritma. Kalau udah pernah belajar logaritma ya di matematika ya. Nah, untuk mencari berapa nilai TI itu maka gunakan 10 log I per I0. I-nya adalah intensitas bunyi, satuannya adalah watt per meter kuadrat, sementara I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Nah, nilai intensitas ambang pendengaran itu adalah 10 pangkat negatif 12. Harusnya ini ada wattnya ya, watt per meter kuadrat. Gitu. Ya, jadi kalau dalam soal tidak diketahui berapa nilai I0, nah, gunakan ini 10 pangkat negatif 12. Sementara TI itu adalah taraf intensitas bunyi, satuannya adalah dB. Cara bacanya adalah desibel. Jadi dia cara bacanya desibel. Oke. Nah, kemudian ada soal-soal yang biasanya nanyakan taraf intensitas bunyi untuk jumlah sumber bunyi yang identik. Ya, jadi N ini adalah jumlah tertentu. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah sumber bunyi, kemudian ada 100 sumber bunyi, maka nanti taraf intensitasnya di berapa? Maka kita bisa gunakan rumus ini. TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Ya. TI1 itu adalah taraf intensitas untuk sebuah sumber bunyi saja. Jadi kalau misalkan ada klakson, kalau klaksonnya cuma satu, TI-nya berapa? Gitu ya. Sementara N adalah jumlah sumber bunyi yang identik. Nah, berarti si klaksonnya ini harus identik. Misalkan ada 10 klakson, maka nanti TIN itu adalah taraf intensitas N sumber bunyinya. Berarti ketika dia ada 10 klakson, maka dia berubah jadi TI 10. Ya, berarti TI 10 sama dengan TI 1 ditambah 10 log 10. Seperti itu nanti. Ya. Kemudian yang B, taraf intensitas bunyi pada dua titik. Nah, jadi kalau misalnya ada dua titik yang berbeda, ada titik yang dekat dengan titik yang jauh, maka taraf intensitasnya akan berubah. Ya. Nah, untuk mencari taraf intensitas di titik yang berbeda, maka gunakan rumus ini. TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. TI1 berarti adalah taraf intensitas bunyi di titik pertama. TI2 berarti taraf intensitas bunyi di titik yang kedua. Ya. Kemudian log R2 per R1. R1-nya adalah jarak titik 1 ke sumber bunyi. Sementara R2 adalah jarak titik 2 ke sumber. Gitu. Ingat hati-hati. 20 ya di sini ya. Karena sebelum-sebelumnya kan 10 semua. Nah, yang di sini dia adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang ketiga, intensitas bunyi sebuah mesin jahit adalah 10 pangkat negatif 9 watt per meter kuadrat. Berapakah taraf intensitas 10 mesin jahit identik yang sedang bekerja? Ya, nah ini kan berarti soalnya tentang taraf intensitas N sumber bunyi ya. Yang diketahui berarti adalah ini adalah intensitas bunyi ya, berarti I. I kalau dia cuma satu, maka I satunya adalah 10 pangkat negatif 9. Dan jumlahnya adalah 10, berarti N-nya adalah 10. Oke. Yang ditanya adalah TI kalau dia 10 mesin jahit. Nah, berarti kita gunakan rumusnya adalah TI 10 sama dengan TI 1 ditambah 10 log N. Nanti N-nya diganti dengan 10. Tapi TI 1 kan kita belum tahu. Ya. Sementara untuk mencari TI, tadi kan rumusnya adalah 10 log I per I0 kan. Nah, berarti nanti ini TI 10, TI 1-nya kita ganti dengan 10 log I per I0. I-nya gunakan I1 yang ada di sini. Oke. Berarti maka dia TI 10 sama dengan 10 log I1 per I0 ditambah dengan 10 log 10 ya, karena N-nya bernilai 10. Oke. Nah, kita masukkan angkanya, berarti TI 10 sama dengan 10 log I1-nya 10 pangkat minus 9, I0-nya itu adalah 10 pangkat negatif 12 sudah pasti. Ya. Tambah dengan 10 kalikan log 10 itu sama dengan 1. Ya. Berarti ini kita bagi 10 pangkat negatif 9 dibagi 10 pangkat negatif 12, berarti kan ini dikurang ya, eksponen ya. Berarti min 9 dikurang min 12, min ketemu min jadi plus. Berarti min 9 ditambah 12 hasilnya 3. Berarti TI 10 sama dengan 10 log 10 pangkat 3.
tambah dengan 10 kali 1 hasilnya 10. Oke. Nah, log 10 pangkat 3 ya. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari berapa nilai lognya, misalkan log 100. Log 100 itu kan berarti log 10 pangkat 2, ya kan? Karena 100 itu adalah 10 pangkat 2. Ya, berarti nilainya log 100 itu adalah 2, gitu ya. Jadi kita tinggal lihat di pangkatnya saja. Kalau misalnya log 10.000, ya berarti kan 10.000 itu 10 pangkat 4. Maka nilai lognya adalah 4. Ya. Berarti 10 dikalikan 3 hasilnya 30 ditambah 10, maka TI 10-nya adalah 40 desibel. Itu ya. Jadi kalau misalnya ada mesin jahitnya 10, berarti nanti taraf intensitasnya adalah 40. Seperti itu. Oke. Contoh soal yang keempat. Sebuah sumber bunyi berdaya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Nah, ini yang diketahui P-nya adalah 50 watt ya. Sementara R-nya jaraknya adalah 10 meter. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah intensitasnya. Berarti kita pakai rumus I sama dengan P per A. Ya. Nah, A-nya luasnya karena ada jaraknya R, maka gunakan P dibagi dengan 4 R kuadrat. Pakai rumus luas bola. Ya. Berarti I sama dengan masukkan P-nya 50 watt dibagi dengan 4 I dikalikan 10 meter, R-nya dikuadratkan. 10 meter dikuadratkan hasilnya adalah 100 meter kuadrat. Berarti 50 dengan 100 kan bisa dicoret. Ini 1, ini 2. Ya. Berarti hasilnya adalah I sama dengan 1 per 4 pi kali 2 adalah 8 pi. Maka hasilnya adalah 1/8 pi watt per meter kuadrat. Ya. Kalau pi-nya mau diubah menjadi 22/7 atau 3,14 boleh. Ya, tapi sampai sini saja sudah benar. Oke. Contoh soal kelima. Pada jarak 3 meter dari sebuah ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Berarti yang diketahui adalah ini R1, ini TI1 ya. R1-nya 3 meter, TI1-nya 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan, bunyi itu terdengar dengan taraf intensitas berapa? Berarti ini ada R2 ya, R2-nya 30 meter. Yang ditanyakan TI2-nya. Ya. Nah, berarti ini adalah taraf intensitas di dua titik yang berbeda. Maka gunakan rumus TI2 sama dengan TI1 dikurang 20. Ingat ya, ini 20 log R2 per R1. Ya. Nah, TI1-nya udah ada 50, masukkan. Dikurang 20 log R2-nya 30, R1-nya 3. Berarti 30 per 3 adalah 10. Log 10 berapa? Karena 10 ini adalah 10 pangkat 1, ya berarti log 10 adalah 1. Berarti 50 desibel dikurang 20 kali 1 tetap 20. Maka jawabannya adalah 3. Oke. Contoh soal yang ke-6. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 60 desibel. Berarti TI1 ya. Jika taraf intensitas dalam ruang pabrik yang menggunakan jumlah mesin tersebut adalah 80 desibel, berapakah jumlah mesin yang digunakan? Nah, berarti diketahui TIN-nya 80 desibel. Nah, kita tidak tahu N-nya. Yang ditanya adalah N-nya itu berapa. Nah, berarti ditanyakan. Nah, berarti ini gunakan taraf intensitas untuk N sumber bunyi yang identik. Ya, maka gunakan rumus TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Masukkan TIN-nya adalah 80 sama dengan TI1-nya 60 ditambah 10 log N. 60 desibel ini pindah ruas ke sebelah karena positif berubah jadi negatif. Maka 80 dikurang 60 sama dengan 20. Sebelah sini ruas ini tinggal 10 log N saja. Berarti 20 sama dengan 10 log N. Nah 10 pindah ke sebelah karena ini perkalian maka jadi dibagi di sebelah. Maka 20 dibagi dengan 10 sama dengan log N. Nah kita mau mencari N-nya ya. 20 dibagi dengan 10 hasilnya 2. Sama dengan log N. Kalau kita mau cari N, berarti N sama dengan antilog dari 2. Nah, berarti antilog dari 2 ini adalah 10 pangkat 2. Ya kan? Nah, 10 pangkat 2 adalah 100. Maka N-nya adalah 100. Ya. Kalau misalnya di sini 3, berarti antilog dari 3. Berapa antilog 3? 1000. Ya kan? Karena 10 pangkat 3. Maka nanti N-nya adalah 1000. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah
soal yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi ini nanti akan diupload di GCR, ya silakan dikerjakan dengan baik. Dan ini merupakan materi yang terakhir. Insya Allah setelah ini kita akan ujian semester. Silakan pelajari materinya dari awal semester bersama webinar ya, sampai dengan materi taraf intensitas. Baik, pertemuannya saya akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.